Shalom, Shalom. selamat sore ibu-ibu para perempuan yang Tuhan kasihi. Puji dan syukur kita naikkan kehadirat Allah karena sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kesempatan kebaktian kaum perempuan. Saya pada kesempatan sore hari ini memilihkan lagu-lagu dari Kidung Jemaat dan pelengkap Kidung Jemaat. Semua yang saya pilihkan semoga menjadi bagian yang dapat menghantar kita dalam memuji dan memuliakan Tuhan di sore hari ini. Mari kita bersama-sama awali bakti kita sebagai perempuan sore hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 13. Kidung Jemaat nomor 13 bait pertama dan yang keempat. Allah Bapa, Tuhan dan kata-kata seterusnya. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu, Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepada-Mu. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan. Sore hari ini kami naikkan di hadapan Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena Engkau telah menuntun dan menyertai kami ketika kami melakukan peran dan aktivitas kami, penyertaan Tuhan sungguh ajaib dan sungguh besar. Puji syukur juga kami naikkan kepadamu ketika saat ini kami dapat bersama-sama berbakti sebagai perempuan, untuk kami juga bersama-sama mengarahkan perjumpaan kami kepada Tuhan. Tuhan, di sore hari ini dalam bakti yang kami lakukan, kami juga mau mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Sebagai perempuan, kami membutuhkan tuntunan supaya apa yang kami lakukan dan kami perbuat berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karenanya kami arahkan hati kami siapkan diri kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami meyakini di dalamnya ada tuntunan, ada pengajaran yang dapat menghantar hidup kami seturut dan sesuai kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan kepada kami sebagai perempuan. Kami siap mendengarkan dan melakukannya. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Ibu-ibu para perempuan yang Tuhan kasihi, mari kita membuka Alkitab kita di pekan terakhir hari ini. Kita akan mendengarkan kesaksian surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dalam Roma pasal 12. Kita akan membacanya hanya ayat yang ke-15 saja. Roma pasal 12 ayat yang ke-15. Di Alkitab saya tertulis di halaman 262. Ibu-ibu yang di rumah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang ke-15 dan berkata demikian.
Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikian firman Tuhan yang kita dengar sore hari ini. Berbahagialah kita sekalian yang ada di gereja bersama-sama menaikkan bakti saat ini, dan kita yang berada di rumah. Serta berbahagialah kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan dari hari ke hari. Haleluya. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, kita pasti pernah berjumpa dengan opa-opa atau kakek-kakek yang berjalan sendirian, melakukan aktivitas sendirian. Nah, ibu-ibu yang tinggal di Purnayuda pasti pernah menjumpai beberapa orang tua yang melakukan aktivitas sendirian. Ada abah-abah yang suka pakai sepeda, pakai keranjang, jual singkong atau jual pisang. Ada Pak Ujang sore-sore yang suka mendorong gerobak es. Kira-kira kalau kita melihat abah-abah itu atau Pak Ujang yang jualan es, perasaan kita apa? Pendapat kita apa sebagai perempuan? Sedihnya, kasihan. Ada sedih, kasihan, salut, apa lagi? Senang ngelihatnya karena di usia tua dia masih mampu melakukan semua itu. Berhenti kita dengan kasihan, berhenti kita dengan salut, berhenti kita dengan senang ya lihatnya. Karena di usia tua masih mau mengandalkan kemampuan dan kekuatannya dan tidak mengandalkan anak cucu atau mungkin menantu mengerjakan sesuatu. Perasaan itu wajar. Kita melihat senang karena semangatnya masih kuat, semangatnya masih besar, ingin mendapatkan sesuatu dengan bekerja sendiri tanpa harus mengharapkan pada orang lain. Senang kita lihat. Tapi juga mungkin ada perasaan kasihan. Kasihan kalau satu saat nanti ketika berjualan, ketika berkeliling, dia lelah, dia capek. Lalu siapa yang akan menolong, mengantarkan dia pulang? Nah, ini menjadi bagian dari sebuah kenyataan yang kita hadapi dalam hidup ini. Kita nggak bisa menawar, kita nggak bisa menolak, kita nggak bisa melarang orang lain melakukan sesuatu. Tapi hal yang harus kita renungkan, kita tidak bisa cukup dengan berkata kasihan. Kita tidak bisa cukup dengan berkata salut. Yang harus menjadi perhatian kita adalah catatan Paulus dalam bagian yang kita baca. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ada satu kata yang Paulus mau pakai mengungkapkan ayat yang ke-15. Empati. Empati itu bukan sekedar kasihan. Empati itu bukan sekedar salut. Tetapi ketika orang senang, kita ada di situ. Ketika orang menangis, kita ada di situ. Bukan sekedar kasihan, bukan sekedar salut. Adakah juga hati kita diam di sana ketika orang itu sedang mengalami kesulitan? Adakah hati kita juga merasakan apa yang orang lain rasakan ketika dia tertawa, ketika dia gembira, ketika dia merasa senang? Jangan-jangan ibu-ibu saudariku yang Tuhan kasihi, kita hanya berkata kasihan. Padahal kata firman Tuhan tidak cukup dengan begitu. Kata firman Tuhan kita tidak cukup hanya dengan merasa kasihkan atau merasa iba. Tapi justru kita dipanggil sebagai orang percaya. Hidup kita, keberadaan kita harus dirasakan oleh orang lain. Dan ketika hidup kita harus dirasakan oleh orang lain, harus juga orang lain bisa merasakan kehadiran kita, maka kita harus menunjukkan empati kita kepada orang. Empati itu sekali lagi tidak cukup hanya dengan kasihan. Empati itu tidak cukup hanya dengan hebat, luar biasa dia. Gak cukup dengan itu. Jujur nih sebagai perempuan, senang gak lihat perempuan lain berhasil? Tergantung orangnya. Itu dia.
Senang nggak lihat orang lain berhasil? Senang sih kalau orang itu baik sama saya. Tapi kalau orang itu adalah orang yang saya tidak sukai, ayo, jujur ya. Ketika orang itu bukan orang yang kita senangi, bukan orang yang kita sukai, tapi orang yang sangat menyakiti kita, dia berhasil, kira-kira kita senang nggak? Sirik. Iri kita yang ada. Bener ya, iri kita yang ada. Kenapa dia ya yang berhasil? Kenapa dia yang sukses? Kok bukan saya? Aduh, perasaan kita beda pasti. Tapi kalau orang yang berhasil itu adalah orang yang baik, orang yang perhatian, orang yang peduli, kita bangga, kita senang. Karena orang itu adalah yang memang orang yang baik, orang yang kita hormati, orang yang mungkin menyenangkan kehadirannya. Kita nggak merasa iri, kita nggak sirik sama orang itu. Tapi sebaliknya, ketika lihat orang lain sukses, orang lain itu berhasil, dan orang itu tidak kita sukai, apa yang kemudian kita lakukan? Ayo, apa yang kita lakukan sebagai perempuan? Gosip-gosip dikit, Pak. Gosip-gosip dikit gitu ya. Gosip-gosip dikit. Selain gosip-gosip dikit apa coba? Ngejelekin. Mending ngejelekinnya ngomong sama sesama perempuan. Tapi apa ngejelekinnya? Pasang status. Iya kan? Pasang status. Yang baca siapa? Semua teman kita yang baca. Kalau bertemannya dengan 100 orang teman kita ya baca semua. Besok-besok muncul pertanyaan, Olin, ada apa? Jawabnya apa kira-kira? Gak apa-apa. Yakin gak apa-apa? Padahal hati kita gondok gitu kan ya. Iya. Itu. Sama orangnya berteman, tapi orangnya mikir-mikir nih, Olin bikin status ini siapa ya yang kira-kira kenanya? Siapa ya? Nah, loh, kira-kira ini mau ditujukan ke siapa ya? Iya kan? Nah, ibu-ibu yang Tuhan kasihi, Paulus mau mengajak kepada kita, tidak mudah memang menunjukkan empati kepada orang. Kalau kita menunjukkan empati kepada orang yang baik, saya yakin semua orang bisa. Saya yakin semua orang mampu melakukannya. Tapi ketika kita harus berempati kepada orang yang telah mengecewakan kita, yang telah menyakiti kita, yang mungkin suka main belakang dengan kita, saya yakin itu tidak gampang. Saya yakin itu tidak mudah. Karena apa? Kita sudah terlanjur dikecewakan, kita sudah terlanjur disakiti, kita sudah terlanjur dilukai, dan sekarang kita harus menunjukkan empati kepada orang itu. Saya yakin itu tidak gampang. Nah, karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita hari ini, sekaligus juga menasehati jemaat di Roma, bahwa sebagai orang percaya yang hidup di dalam kasih, kasih itu harus berlaku general, berlaku untuk keseluruhan. Kasih itu harus berlaku bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Kasih itu harus berlaku bukan hanya untuk orang yang baik saja, bukan hanya untuk orang yang telah menyenangkan kita saja, tetapi juga harus berlaku untuk orang yang pada saat itu mungkin telah menyakiti kita. Kasih itu harus berlaku untuk mereka. Karena kasih itu tidak pilih-pilih tempat, tidak pilih-pilih orang, dan tidak pilih-pilih waktu. Ada satu hal yang menarik yang saya perhatikan selama beberapa tahun saya di Sadang. Orang Sadang itu kalau lihat yang kedukaan pasti ramai, ngumpul di situ. Mau ngerjain apa kek, mau bantu apa kek, mau siapa kek, pasti kita menunjukkan empati kita kepada orang yang berduka, kepada orang yang sedang mengalami musibah. Kalau untuk itu bisa dilakukan, kenapa untuk hal yang lain juga tidak bisa dilakukan? Kalau untuk kedukaan kita bisa datang, bisa memberi perhatian, bisa menunjukkan empati kita, bahkan mungkin kita rela berkeringat membantu dalam kedukaan itu. Kenapa untuk hal yang lain tidak? 6 tahun saya perhatikan di Sadang itu, kekeluarganya luar biasa kalau ada yang meninggal. Semua orang datang loh. Bahkan ketika ada yang tidak dikasih tahu, pasti akan marah. Kenapa saya nggak dikasih tahu? Kenapa saya nggak dikabarin? Karena ingin menunjukkan perhatian. Nah, bagaimana perhatian yang sama sekarang kita tunjukkan, kita lakukan ketika kita melihat orang yang tidak kita sukai berhasil. Bagaimana sekarang kita tunjukkan juga perhatian itu ketika kita melihat
orang yang tidak kita sukai mengalami kemalangan. Mari kita tunjukkan hal itu. Mari kita perlihatkan itu. Karena empati itu harus berlaku di seluruh aspek perjalanan hidup kita. Tidak boleh dibatas-batasi. Saya hanya mau berempati dengan si A, dengan si B, tidak. Saya hanya mau menunjukkan empati dengan si C, dengan si D, tidak. Empati itu harus berlaku di semua ruang lingkup kehidupan kita, tak terkecuali juga di tengah-tengah pelayanan. Di tengah-tengah pelayanan pasti ada orang-orang yang tidak menyukai kehadiran kita. Ada yang tidak senang dengan kehadiran kita sebagai anggota komisi. Ada tidak senang dengan pelayanan yang kita lakukan sebagai kaum perempuan. Wajar. Tapi jangan kemudian kita mengasingkan mereka. Jangan kita membiarkan mereka semakin jauh dari kehidupan persekutuan dengan kita. Justru sebaliknya. Ketika orang tidak suka, tunjukkanlah kesukaan kita kepadanya. Tunjukkanlah perhatian kita kepadanya. Kita percaya bahwa itu adalah salah satu cara menumpuk bara api di kepalanya. Dan kalau bara api itu sudah menumpuk di kepalanya, pasti dia akan berubah. Karena kita melakukan yang baik untuk orang itu. Karena kita melakukan yang menyenangkan untuk orang itu sekalipun dia tidak melakukan hal yang menyenangkan buat kita. Mari kita lakukan semua itu sebagai sebuah pengajaran yang berharga yang disampaikan Paulus kepada kita sore hari ini. Kita yang ada di gereja dan kita yang ada di rumah, kita diingatkan kembali. Ada satu peran, ada satu panggilan kita yang sangat berharga harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, betapapun tidak mudah. Tapi kita harus melakukannya dengan keyakinan bahwa kita tidak sendirian. Ada Allah, ada Roh Kudus yang akan memampukan kita dan menolong kita untuk melakukan semuanya. Bekerjalah bersama-sama dengan Roh Kudus, ibu-ibu yang Tuhan kasihi. Karena Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk menunjukkan empati kita kepada setiap orang dalam perjalanan hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, kita yang ada di rumah, kita yang ada di gereja, kita akan sambut firman Tuhan dengan kita menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan. Saya mengajak kita yang ada di rumah dapat mempersiapkan persembahannya dengan cara memasukkan persembahan kita ke dalam amplop lalu diberi tulisan atau diberi keterangan persembahan untuk KPP, dan persembahan itu dapat dititipkan kepada anggota komisi atau dibawa dalam kebaktian minggu di gereja, dimasukkan dalam kotak-kotak persembahan yang majelis jemaat sediakan. Mari kita menghimpun persembahan dengan kita iringi melalui pujian Kidung Jemaat 301. Kidung Jemaat 301 akan menjadi hantaran kita dalam menghimpun persembahan pada sore hari ini. Aku bawa dan berikan persembahanku dan kata-kata seterusnya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita ulang. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita berdoa. Persembahan yang kami himpun sore ini jauh dari kata banyak, jauh dari kata sempurna, karena kami memberikan seturut dengan kemampuan yang dapat kami lakukan. Bahkan hanya sebagian kecil dari berkat-berkat yang Tuhan terima dan Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Tuhan, dengan ketulusan kami bawa persembahan itu untuk dapat digunakan dalam rangka mendukung pelayanan kaum perempuan yang ada di jemaat Tuhan ini. Oleh karena itu, berkatilah kami yang mengelolanya, dan berkatilah kami juga untuk dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terlebih hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa kami harus menunjukkan empati kami kepada sesama. Bukan hanya kepada sesama yang baik, bukan hanya kepada sesama yang memberikan perhatian, tetapi terlebih kepada sesama yang telah melakukan dan merancangkan hal-hal yang tidak baik terhadap kami.
Empati itu harus kami tunjukkan. Kami harus ada dengan orang yang bersuka cita, dan kami juga harus berada dengan orang yang menangis. Sebab itulah pengajaran Tuhan, dan itulah perintah Tuhan kepada kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang tengah sakit. Kami ingat ada Ibu Jen Estina Noya Sahetapi yang masih dirawat di Rumah Sakit Amira. Kami berdoa untuk pemulihan Ibu Andriani Unlarumau. Juga kami berdoa untuk para perempuan lain yang kondisinya membutuhkan pertolongan, membutuhkan perhatian oleh karena kondisi fisik mereka yang lemah. Ibu Seli Situmorang, Ibu Endah Kartiani Mustamu, Tuhan berkatilah. Ibu Endang Tandi atau Ibu Tandi, Tuhan berkatilah supaya orang-orang yang kami kasih ini juga dapat pulih kembali. Berdoa kami juga dengan pelayanan yang dilakukan oleh para perempuan jemaat Tuhan di sini melalui pelayanan Komisi Perempuan GKP Jemaat Sadang. Tuhan berkatilah setiap rencana dan harapan yang ingin diwujudkan di masa-masa yang akan datang. Kami percaya, kami yakin sekalipun pandemi menjadi bagian yang masih menyekitari hidup kami, namun kami dipanggil untuk tetap terus melayani Tuhan semampu dan sebisa yang kami lakukan. Lindungi kami Tuhan saat kami berpelayanan, supaya nama Tuhan dimuliakan dan kami juga terpelihara. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan sertai dan berkati para pemimpin kami. Apa yang baik yang dilakukan oleh para pemimpin kami, biarlah itu dinaungi oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Jika sebentar kami yang berhimpun di gereja akan pulang, Tuhan sertai dan berkati kami di jalan, supaya kami dapat sampai di rumah dengan selamat. Kami yang di rumah yang akan melanjutkan aktivitas kami kembali, Tuhan sertai dan berkati supaya aktivitas yang kami lakukan di hari ini dapat berkenan dan menjadi persembahan kami untuk kemuliaan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami akui jauh dari kesempurnaan, dan karena itu kami mau menyempurnakan doa permohonan kami ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menutup kebaktian sore ini, para perempuan yang Tuhan kasihi. Saya mengajak kita membuka pelengkap Kidung Jemaat 185. PKJ 185, kita akan nyanyikan bait yang kedua saja. Setelah itu kita akan menerima berkat Tuhan, diakhiri pujian Bapa terima kasih. Pelengkap Kidung Jemaat 185 bait yang kedua. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, dan kata-kata seterusnya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, marilah kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita untuk menunjukkan kualitas empati kita kepada sesama.
sambil terus mewujudkannya demi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Kini arahkanlah hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, kiranya memberkati para perempuan, khususnya para perempuan GKP Jemaat Sadang, dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku